Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 di sini akan menjelaskan materi sistem reproduksi krustasea. Adapun anggota kelompok 8 yang pertama Ahmad Puji Kurniawan, saya sendiri. Yang kedua ada Tia Dini, yang ketiga ada Arinda Eka, yang keempat ada Sulistiani, dan yang terakhir ada Viela Deviananda. Untuk yang pertama yaitu materi mengenai pengertian dari krustasea. Krustasea masuk dalam kelas Bronchiopoda, merupakan berbagai kelompok krustasian kecil yang umumnya berukuran hanya beberapa milimeter. Yang terkecil sekitar 250 mikron dan yang terbesar hanya 10 cm. Untuk pengertian krustasea sendiri, yakni suatu kelompok besar dari arthropoda terdiri dari kurang lebih 52.000 spesies yang terdeskripsikan dan biasanya dianggap sebagai suatu subfilum. Kelompok ini mencakup hewan-hewan yang cukup dikenal seperti lobster, kepiting, udang-udang, kerang, serta tritip. Mayoritas merupakan hewan air, baik air tawar maupun air laut. Tubuh krustasian terdiri atas dua bagian yaitu kepala dada yang menyatu, sefalotoraks, dan perut atau badan belakang, abdomen. Bagian sefalotoraks dilindungi oleh kulit keras yang disebut karapas atau cangkang ekoskeleton, dan 5 pasang kaki yang terdiri dari 1 pasang kaki capit dan 4 pasang kaki jalan. Selanjutnya ciri-ciri krustasea. 1. Secara umum mereka melakukan perkembangan biakan dengan melalui fase larva. 2. Hidupnya berlangsung di air tawar dan juga air laut, dan ada juga dari beberapa di antaranya yang hidup di darat. 3. Pada semua segmen badannya terdapat sepasang kaki. 4. Pada bagian badan bagian belakang udang membengkok hingga mulai dari kepala bertemu dengan ekor. 5. Pada bagian perutnya terdapat 5 kaki renang pada bagian dadanya. 6. Kemudian saraf krustasea menggunakan sebuah sistem saraf tangga tali. 7. Memiliki alat pencernaan mulai dari mulut, tenggorokan atau kerongkongan, kemudian perut, usus, dan juga anus. 8. Pada bagian kepala beserta dada terdapat 5 pasang kaki yang mana diantaranya sepasang memiliki cakar yang 4 pasang kaki biasa. 9. Pada bagian kepalanya memiliki cangkang yang berfungsi sebagai pelindung. Klasifikasi krustasea. Berdasarkan ukuran tubuhnya, krustasea dikelompokkan sebagai berikut. 1. Entomostracea, udang tingkat rendah. Hewan ini dikelompokkan menjadi 4 ordo, yaitu Branchiopoda, Ostracoda, Copepoda, Cirripedia. 2. Malacostraca, udang tingkat tinggi. Hewan ini dikelompokkan dalam 3 ordo, yaitu Isopoda, Stomatopoda, Decapoda. Ini adalah gambar klasifikasi krustasea. Sistem reproduksi krustasea udang bersifat diecious. Yang betina memiliki abdomen yang lebih besar dibandingkan yang jantan. Alat reproduksi udang jantan terdiri atas sepasang testis, sepasang vas deferens, dan sepasang vesicula seminalis. Alat reproduksi udang betina terdiri atas sepasang ovari dan sepasang oviduk. Pembuahan terjadi di luar tubuh. Ketika musim reproduksi, udang jantan dan udang betina mengadakan kopulasi. Pada saat kopulasi, spermatozoa akan ditampung dalam penampung sperma, kemudian kedua hewan berpisah. Beberapa hari kemudian, udang betina membersihkan daerah abdomennya dengan menggunakan kaki renangnya. Kemudian udang betina mengembalikan tubuhnya
melipat tubuh dan keluarlah sekresi berupa lendir yang menyelimuti kaki renang. Ovum akan keluar dari oviduk sekitar 200-400 buah dan akan dibuahi oleh spermatozoa yang keluar dari kantong penampung spermatozoa. Telur tetap melekat pada kaki renang sampai menetas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arinda Eka Febrianti, nomor absen 15. Sistem reproduksi Decapoda. Decapoda dioecious terjadi kopulasi. Beberapa jenis membentuk spermatofora dan betina mempunyai seminal receptacle. Sepasang testis atau ovari terletak pada toraks dan memanjang sampai bagian anterior abdomen. Banyak Decapoda memperlihatkan perbedaan jenis jantan dan betina. Misalnya, hewan jantan lebih kecil daripada yang betina, atau salah satu capit pada jantan besar sekali, sedangkan pada betina capitnya kecil atau jantan mempunyai warna yang lebih indah. Pada beberapa jenis paneid yang tidak mengerami telur dan udang, Sergetes telur menetas menjadi larva Nauplius, Metanauplius, atau protozoa. Namun, pada kebanyakan Decapoda laut, telur menetas menjadi protozoa atau zoo. Tergantung habitatnya, reproduksi dan daur hidup Decapoda sangat beraneka ragam. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sistem reproduksi Branchiopoda. Reproduksi aseksual tidak ada, umumnya berkembang biak secara partenogenesis, namun bagi spesies tertentu pada saat bersamaan terjadi baik reproduksi secara partenogenesis maupun singamik. Terjadi kopulasi dan pembuahan di dalam telur yang telah dibuahi dan telur partenogenesis dierami oleh betina selama beberapa hari. Perkembangan embrio dalam telur mulai terjadi selama waktu pengeraman, kemudian dilepas ke air kelompok demi kelompok dengan selang waktu 2-6 hari. Telur menetas menjadi larva Nauplius atau Metanauplius tergantung spesiesnya. Cladocera dioecious dalam lingkungan yang baik sepanjang tahun berkembang biak secara partenogenesis. Telur dierami dalam kantung pengeraman, anak yang dihasilkan selalu betina, tidak ada stadia larva, sekali bertelur antara 2-40 butir, tetapi umumnya antara 10-20 butir. Biasanya sekelompok telur masuk ke kantung pengeraman terjadi setiap usai pergantian kulit. Telur dierami sekitar 2 hari dengan menggerak-gerakkan pos abdomen ke belakang. Induk betina melepaskan anak-anaknya keluar sudah dalam stadia juvenil pertama. Menjelang dan setelah molting pada Cladocera terjadi 4 peristiwa yang berurutan dan berlangsung dengan cepat, antara beberapa menit sampai beberapa jam, yaitu 1. Melepaskan anak-anaknya dari kantung pengeraman, 2. Molting, 3. Pertumbuhan ukuran panjang, dan yang keempat mengeluarkan kelompok telur baru dari ovari ke kantung pengeraman. Penggolongan Crustacea ada Branchiopoda, Maxilopoda, Ostracoda, Malacostraca, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.